Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channel kita KF4 Awam ya. Dengan tema yang lebih menarik lagi, cukup menarik. Kita mulai menggali lebih lebih dalam lagi nih ya. Lebih dalam tentang peran insulin atau sekarang yang mungkin di beberapa teman yang sedang mengalami, mohon maaf, kondisi diabetes ini yang sering kata-kata insulin ini yang sering muncul, sering didengar ya. Jadi aku langsung masuk aja bahwa aku bukan berarti mau membahas tentang diabetes secara ini, tapi aku mau lebih di awalnya dulu ya, sesuai dengan tema malam hari ini yang aku mau angkat ya, yaitu tentang resistansi insulin, yaitu tanda awalnya sindrom metabolik ya. Jadi kalau sudah mengalami DM, diabetes, sebenarnya itu sudah fase lanjut dari resistansi insulin. Tapi kita mau sekarang bahas, sebenarnya resistansi insulin dimulai dari mana? Apakah sudah DM-nya dulu atau resistansinya dulu? Tapi sebenarnya saya mau kasih gambaran betapa sebenarnya resistansi insulin itu sudah terjadi di awal. Makanya ini subtopiknya adalah tanda awalnya sindrom metabolik. Jadi ini boleh dibilang root cause-nya ya, resistansi itu root cause-nya. Nah, seperti biasa, aku akan selalu mulai dari persepsi awal supaya kita punya kesepahaman irama pembahasan atau mencari tahu, menambah wawasan kita seperti apa ya. Kata insulin itu sering dipersepsikan dengan satu rusaknya pankreas ya kan, yang sering beredar. Karena rusaknya pankreas, produksi insulinnya berkurang. Kemudian, ya seperti yang tadi aku sudah sampaikan, itu insulin persepsinya dengan penyakit diabetes, ya entah itu tipe 1, T1D, atau tipe 2, T2D. Nah, dari sini persepsi kita coba sekarang benarkan dengan, yuk kita lihat pengertian sebenarnya insulin itu apa sih? Ya, insulin itu barang apa? Ya, insulin ini aku ambil dari Wikipedia, nanti teman-teman bisa ini ya, atau cari situs yang mungkin lebih familiar, tapi kurang lebih pemahamannya hampir sama ya. Insulin itu adalah sebuah hormon peptida. Ini satu kata kuncinya dulu, hormon peptida. Kemudian dia merupakan hormon anabolik ya, hormon anabolik, main anabolik hormon, hormon anabolik utama, main itu utama. Kemudian tugasnya hormon ini apa? Mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein ya. Jadi terjemahan kata kuncinya ya, satu, insulin adalah hormon peptida. Peptida itu apa? Protein ya. Jadi ini teman-teman bisa nanti cek istilah peptida itu terkait dengan protein ya, yang diproduksi oleh sel beta organ pankreas. Kemudian apa lagi? Ya, kata kunci yang kedua adalah ya, coba lihat, hormon ini diduga menjadi hormon anabolik utama dari tubuh manusia. Aku sambil menghilang ya, jadi aku tidak akan kasih kode. Jadi begitu tulisannya agak nggak kelihatan, aku akan menghilang. Hormon ini diduga menjadi hormon anabolik utama. Ya, kemudian yang ketiga, hormon ini mengatur, ya kata kuncinya itu tadi, regulate, mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, protein dengan melakukan penyerapan glukosa. Ini berarti asumsinya kalau teman-teman lihat videoku sebelumnya tentang pentingnya glukosa dalam metabolisme. Nah, jadi kalau asumsinya ini glukosanya bersumber dari karbohidrat, maka hormon ini mengatur metabolismenya. Tapi sebenarnya yang diatur adalah penyerapan glukosanya. Jadi dari pentingnya glukosa itu diatur oleh hormon insulin, insulin ini pun menjadi
kata kunci atau hormon kunci untuk mengatur seberapa banyak lemak yang nanti akan diluruhkan, ya kan, seberapa banyak nanti protein yang akan diberesin, kurang lebih seperti itu, ya. Simpelnya aja seperti itu. Jadi, sekarang kita mulai nih, mulai melihat sebenarnya fungsi pertama insulin dari pengertian ini dulu, ya. Dari pengertian ini dulu teman-teman udah harusnya bisa dapat fungsi pertama insulin itu apa? Yaitu satu, penyerapan glukosa menjadi energi. Ya, aku udah bilang glukosa ini harus karbohidrat ya, tapi aku ngomong glukosanya. Glukosanya harus diserap dulu menjadi energi. Ya, itu fungsi pertama. Cara kerjanya seperti apa sih cara kerjanya? Ya, ini mungkin teman-teman mungkin sudah paham bahwa insulin itu bekerja seperti semacam anak kunci. Jadi itu ada gambar sel ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini gambar sel, sel kita nih ya, anggap aja ini sel apapun di tubuh. Nah, ini insulinnya, insulinnya ini bertindak sebagai anak kunci, ini glukosnya. Jadi glukos ini tidak bisa langsung masuk ke dalam sel kalau tidak ada anak kuncinya ini. Jadi anak kuncinya mesti nyambung dulu, ngeklik dulu, baru nanti pintunya ini tadi yang untuk jalur masuk glukosanya bisa terbuka. Ya, terbuka seperti ini ya. Kebayang ya teman-teman ya? Itu tadi aku sudah kasih gambarannya seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika glukosanya masih berlebih? Nah, ini pertanyaan yang simple nih, supaya teman-teman bisa langsung, oh iya ya, iya kalau glukosanya sih nggak berlebih langsung kepake semua, fine ya kan? Tapi kalau glukosanya berlebih gimana? Nah, kita masuk ke fungsi kedua insulin ya. Aku sebenarnya insulin ini jauh lebih banyak, cuman aku mau fokus di 2 ini dulu, nanti dari situ bisa kebayang yang lain-lain ya. Apa fungsi kedua insulin? Yaitu simpan, karena masih berlebih, ya kan. Bagaimana tadi pertanyaannya glukosanya masih berlebih. Fungsi kedua, simpan ya. Jadi kalau sel-sel sudah merasa cukup untuk dapetin energi, masih bersisa nih, simpan ya. Simpan ke mana? Ke gudang. Gudang sel lemak atau istilahnya di biomolekuler, sel lemak kita yang berfungsi sebagai gudang adalah adipos ya. Adipos tissue atau sel lemak. Ya, sel lemak di bawah kulit. Nih, kayak sel lemak di bawah kulit nih. Nah, ini punya aku kan tipis nih ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi, oh berarti lemaknya Mas Budi tipis ya? Ya lumayan lah, ya, nggak kurus-kurus banget ya, tapi bisa dilihat dari sini aja tuh tipis, tipis ya, tipis banget. Oke, jalurnya seperti apa, Mas? Nah, di sini. Ini adalah gambar liver kita. Teman-teman kemarin kalau sudah tahu glikolisis, kemudian ada mitokondria. Nah, begitu sel ini sudah cukup, misalnya sel apapun itu sudah merasa cukup energinya, liver yang bertugas untuk menyimpannya. Menyimpannya, jadi glukosanya tetap diambil, dirubah nanti menjadi proses de novo lipogenesis. Jadi de novo itu proses pembuatan lemak de novo dari bahan non-lemak. Jadi selain dari lemaknya sendiri, lemak itu juga bisa langsung disimpan, tapi apapun yang bersifat yang berlebih, entah itu glukosa, entah itu asam amino, semua akan diproses dulu di liver untuk dilewatkan ke proses de novo lipogenesis, DNL, aku singkat begitu, untuk disimpan dalam bentuk yang aman disimpan, yaitu dalam bentuk lemak, lipogenesis dalam bentuk lemak. Pathway-nya seperti ini, ya, teman-teman bisa nanti screenshot, ya kan, lihat, oh ternyata ada glikolisis, masuk ke mitokondria, tapi nggak sampai dimasukkan ke Krebs cycle, ternyata dikeluarin lagi dalam bentuk sitrat, masuk lagi, akhirnya sampai ke malonyl CoA dan segala macam. MUFA itu monounsaturated fatty acid, ya MUFA, monounsaturated. Jadi asam lemak tidak jenuh tapi bentuknya mono, ya. Atau other FA. Ya, pada intinya nanti akan masuk ke dalam fatty acid atau trigliserid dan disimpan di gudang kita. Nah, berarti sekarang kita kembali ke pemahaman awal nih. Ya, kata insulin yang tadi persepsinya satu rusaknya pankreas dan juga penyakit. Ya, kita kembali. Kenapa kita harus kembali supaya ini bisa menjadi
kita jadi cross check. Sebenarnya betul nggak sih, ya kan? Kita harus mulai memikirkan, betul nggak insulin ini sering persepsinya hanya cuman sekedar di sini aja. Come on, ini harus mulai lebih jauh lagi. Karena ternyata, ya ini memang nggak salah sih, betul, tapi tidak selalu arahnya ke sini, ya kan. Ini tadi yang aku kaitkan dengan tema hari ini, topik yang aku mau bahas, resistansi insulin itu jauh lebih dari sekedar itu, daripada sekedar rusaknya pankreas, daripada sekedar, "Oh, berarti lu sudah diabetes." Nggak, no. Kalau sudah diabetes itu sudah blown, sudah tahap lanjut, ya. Jadi kita harus mulai bisa mendeteksi, kira-kira tahap awalnya di mana. Nah, sesungguhnya resistansi insulin itu kita harus bisa lihat dari sudut pandang fisiologis, ya. Kedepannya aku akan hanya cuman mau membahas masalah fisiologis. Yuk kita kita belajar secara fisiologis. Fisiologis itu apa sih, Mas? Engine, ya. Kita harus berpikir secara logika. Karena seperti ini, oh ternyata, harusnya bisa seperti ini. Kemungkinan skenario seperti ini. Bagaimana dengan insulin? Tadi udah dikasih cara kerjanya, ya. Cara kerjanya adalah insulin sebagai anak kunci. Tapi bagaimana? Nah, ini berbicara engineer nih. Bagaimana kalau ternyata anak kuncinya ini ternyata nggak matching, menyebabkan sehingga pintu untuk glukosanya ini nggak bisa terbuka. Ya, inilah yang dinamakan resistensi. Ini ada skenario potensinya loh. Bagaimana jika insulin reseptor, ini ada tulisannya insulin reseptor nih, mengalami gagal fungsi. Insulinnya ada, tapi mengalami gagal fungsi sehingga insulinnya tidak bisa membuka. Kalau insulinnya tidak bisa membuka melakukan fungsinya sebagai anak kunci, glukosanya bisa masuk nggak? Tidak bisa. Glukosa bisa masuk ke dalam sel, itu butuh insulin sebagai anak kuncinya, ya. Jadi teman-teman musti memahami itu dulu ya, musti memahami itu dulu bahwa pada dasarnya, insulin itu cara kerjanya seperti apa, ya. Kemudian di pathway yang berikutnya ya, di pathway berikutnya teman-teman bisa lihat. Nah, resistansi insulin itu ada di mana? Kalau teman-teman menyimak videoku sebelumnya ya, dari glukosa itu ternyata, ini di liver ya, di liver bukan di sel lain, di liver nih. Resistansi insulin itu terjadi juga bisa di sel liver di mana mitokondrianya sudah mengalami penurunan fungsi, sehingga glukosanya hanya sampai pada glikolisis. "Mas, stop Mas, tadi Mas bilang, eee, sel itu butuh insulin reseptor supaya bisa masuk glukosanya. Bagaimana dengan liver? Kok dia bisa masuk glukosanya?" Nah, pertanyaan bagus, ya. Jadi insulin reseptor khusus yang di liver, ya, khusus ini, di liver, insulin reseptornya ternyata tidak butuh insulin. Nah, makanya kenapa di liver itu paling akhir yang akan menerima sisa glukosa yang, tidak terpakai ibaratnya. Jadi kebayang tuh sel-sel lain, yang sel otot, sel manapun yang masih menggunakan GLUT4. Nah, apa itu GLUT4, Mas? Glucose transporter jenis 4. Itu reseptornya untuk bisa, eee, nyangkut di ininya, di glukosnya supaya bisa masuk, ya. GLUT4 itu butuh sinyal insulin supaya bisa buka kanal yang tadi ya. Aku balik ya, supaya teman-teman bisa ngeh nih. Nah, yang dinamakan GLUT4 itu ini, glucose channel, ya. Glucose channel ini GLUT. Ya, glucose transporter. Nah, kalau yang jenis 4 dia butuh insulin, ya. Nah, khusus yang di liver, GLUT-nya bukan jenis GLUT4, tapi GLUT1, ya. Teman-teman mesti ingat nih, GLUT-nya adalah GLUT1, ya. Jadi pada saat GLUT1, glukosnya otomatis bisa masuk karena dia tidak perlu pakai insulin. Tapi hanya baru di sisi sitoplasmanya. Ingat loh, glikolisis itu baru masih di sitoplasma, di cairan selnya. Ini, gambarnya sel liver. Nah, aku nggak mungkin kasih gambar sel yang bulat lagi, kalau enggak nanti bingung. Ini masih dalam satu sel ya,
Tapi selnya sel liver, makanya gambarnya liver, ya. Tapi bukan berarti masuk ke liver utuh seperti ini. Ini masih baru dalam cairan ya, glikolisis masih dalam cairan. Nah, karena mitokondrianya ada penurunan fungsi, jadi dia tidak bisa memutar Krebs cycle. Ingat di videoku sebelumnya, ya. Jadi piruvatnya yang masuk dikembalikan lagi keluar dalam bentuk sitrat. Karena Krebs cycle-nya nggak bisa muter, kurang lebih kayak gitu, ada penurunan fungsi. Sehingga otomatis jalurnya full, ya kan, masuk ke proses sintesis pembuatan lemak atau DNL. Tapi masalahnya di sini pun ada kapasitas, ya. Kan tidak semua orang bisa menggemuk sampai 200 kilo, ya kan. Tidak semua orang bisa menggemuk sampai 150 kilo, ya kan. Ada yang sudah tetap kurus, tapi ternyata ininya tinggi banget, trigliseridnya tinggi banget. Nah, berarti ada kemungkinan resistensi yang kedua. Dan yang satu tadi karena sel di luar livernya sudah nggak mau terima insulin, nggak mau terima perintah insulin. Nah, ini yang kedua nih, di livernya sendiri sudah terjadi stres, sudah terjadi penurunan fungsi mitokondrianya. Sehingga apa? De novo lipogenesisnya juga terganggu. Ya kan? De novo lipogenesisnya terganggu, harusnya bisa disimpan ke gudang, ini malah nggak bisa. Ya kan? Nah, supaya lebih tahu lagi nih, sorry nih, hari ini agak sedikit teknikal, tapi aku kasih pencerahannya akan sangat-sangat sederhana ya. Jadi udah kebayang ya? Jadi teman-teman pada saat fungsi pertama, kemungkinan failure-nya ada di mana? Kemungkinan gagalnya insulin. Oh, ternyata anak kuncinya nggak cocok. Yang kedua, di sisi sel livernya sebagai pembersihnya di fungsi kedua. Kan mesti disimpan kan kalau berlebih. Nah, bayangin selnya udah nggak mau, berarti kan udah pasti tuh glukosanya berlebih. Glukosa berlebih, tugasnya liver. Suatu saat liver juga pasti akan kewalahan. Akhirnya terjadi penurunan fungsi dan terjadi resistensi juga. Resistensinya di mana? Kan tadi glutnya glut 1 kata Mas Budi. Iya betul. Resistensinya adalah hasil dari de novo lipogenesisnya kan berupa fatty acid dan trigliserid. Itu tidak bisa disimpan ke sel lemak. Sel lemak bukan glut 1 loh. Sel lemak itu glut 4. Nah, glut 1-nya sih beres, tapi trigliseridnya nggak ada yang mau nerima. Kurang lebih gitu. Ya. Nah, ini reviewnya. Nah, sekarang teman-teman, aku mau kenalkan dengan satu, kenapa ini bisa terjadi sih Mas? Ya kan? Kenapa sangat bisa terjadi aku bilang. Karena ada satu fisiologi yang namanya siklus Rendel. Atau ini kalau bilangnya Rendel cycle atau paling gampangnya bahasanya ini nih. Kompetisi antara glukosa sama fatty acid. Ya, kompetisi antara glukosa dan fatty acid. Nah, teman-teman mesti tahu nih. Ini satu sel ya, gambar di sini. Gambar di sini ini satu sel ya kan. Ini glukos, teman-teman udah tahu. Kemudian ini fatty acid, long chain fatty acid ya. Fatty acid rantai panjang ya. Masing-masing punya kanalnya sendiri. Punya kalau glukos berarti kan glut 4 nih. Nah, ini glut 4. Kalau fatty acid itu ternyata kanalnya untuk masuk ke dalam sel itu namanya CD36 ya. Tapi CD36 dia langsung nanti kalau misalnya ini yang dibakar, dia akan langsung masuk ke dalam ini yang oranye ini ya, oranye di sini, ini sitoplasma, masih cairan sel. Ya, sito itu singkatannya tuh, sito. Kalau yang hijau ini udah di dalam mitokondria. Jadi bisa dilihat teman-teman, di jalur glukosa ini sudah terjadi proses glikolisis ya. Sudah terjadi proses glikolisis nih di sini ya. Yang kalau teman-teman ingat di video kemarin menghasilkan net berapa ATP? 2 ATP ya. Tapi coba lihat teman-teman dari jalur glukosnya, dari kompetisi ini. Setelah menjadi piruvat masuk ke dalam mitokondria kemudian karena dia nih misalnya berlebih, glukosanya berlebih, ada sebagian yang dilarikan keluar lagi, dan lihat itu menjadi malonyl CoA ya hasil akhirnya. Lihat garisnya, dia menghambat apa ini? Menghambat kanalnya lemak.
ya, kanalnya fatty acid untuk bisa masuk ke dalam mitokondria. Jadi simbol ini, simbol bukan tanda panah tapi inhibit ya, menahan. Jadi kalau glukosanya dominan, kanal CPT1 ini, kanal tempat jalur masuknya fatty acid ini tidak bisa optimal membuka karena ditahan. Nah, ini loh amazing-nya sel kita untuk bisa memilah kapan waktunya glukosa bisa ini, kapan waktunya fatty acid bisa masuk. Ya, teman-teman bisa bayangin. Nah, dari sini sama kebalikannya ya toh. Gimana kalau lemaknya yang dominan, Mas? Ya kan? Tapi sebelum kita lihat ke sana tuh lihat. Itu yang aku kotakin hijau ya. Begitu itu dihambat, malonyl CoA-nya juga tidak akan dibakar masuk ke dalam ini, tapi akan dilarikan ke pembentukan trigliserid. Nah, dan untuk siap untuk dilepas keluar lagi, untuk disimpan glukosanya berlebih. Ya, jadi kebayang ya rantainya, alurnya kurang lebih seperti itu. Teman-teman kalau bingung, screenshot, ulang lagi video ini, jangan buru-buru maju, bisa diulang lagi. Ya. Nah, sebenarnya yang mengganggu dari proses ini apa? Ya kan? Terjadinya resistensi. Nah, karena itu tadi glukosanya berlebih, tidak bisa sampai masuk ke dalam mitokondria, kemudian dia memicu yang namanya nih. Nah, Mas, kondisinya tadi glukosanya kan berlebih, tapi kan mungkin ada juga lemak yang masuk dari makanan. Nah, coba lihat teman-teman, apa yang terjadi pada saat resep terbaik kita dalam hal makanan, karbo tinggi, yang udah pasti jadi glukosa, kemudian lemak juga ada. Karbo dan fat sama-sama tinggi. Karbonya udah pasti berlebih, kemudian berisiko terjadinya resistansi insulin, sebagian menghambat. Nah, tapi kan lemaknya juga ada masuk. Tapi lemak kan nggak bisa masuk ke dalam mitokondria, betul. Lihat apa yang terjadi di dalam sel ketika lemak itu tidak bisa diproses. Dia tetap masuk ke dalam sel, karena lewat CD36. Nih, nah, aku sedikit bergeser nih. Bergeser ke kiri ya. Nih, nah ini kan kanalnya CD36 yang tadi, masih bisa masuk. Memang tidak bisa diproses di sitoplasma. Dia harus langsung kalau mau jadi energi harus masuk ke CPT1. Tapi lihat, ada reaksinya hanya cuman di sitoplasma, di cairan sel. Tebak tuh, lihat yang terjadi. Oh, apa itu, Mas? Keramid. Nah, keramid ini coba lihat jalurnya ya. Coba lihat jalurnya keramid. Oh, sorry. Supaya ini teman-teman lebih jelas nih ya. Keramid, kemudian teman-teman bisa lihat. Aku iniin ya. Nah, nih. Nah, keramid menghambat apa tuh? Namanya AKT. Ujung-ujungnya AKT itu apa? Ke atas. Oh, ada ternyata INSR. Nah, INSR itu insulin reseptor. Loh, oh ternyata keramid itu menghambat aktivasi insulin reseptor ya Mas ya? Betul, 100. 100 buat teman-teman, ya, 100. Jadi ini loh fisiologinya, ya kan? Jadi pada saat terjadinya penumpukan keramid, ya kan, seramid itu ternyata menghambat, ya kan, menghambat proses reseptornya insulin. Nah, ini jadi menjelaskan kan, kenapa sel itu bisa resistansi insulin. Oh, iya sih Mas, aku ternyata resepku makan selama ini ya tinggi karbo, ya tinggi lemak, ya ndak heran. Makanya makin lama makin menggemuk. Aku nggak berani bilang body shaming ya, mohon maaf. Tapi teman-teman tahulah endingnya kemana, ya. Jadi yang dihambat adalah ini AKT-nya ini yang menjadi awal dari sensitifnya insulin reseptor tadi. Tempatnya insulin nempel jadi anak kunci supaya nanti glutnya bisa naik. Tapi karena gegara ada hambatan dari keramid, jadinya
insulinnya jadi nggak sensitif, insulin reseptornya. Dan nggak cuman itu, ya, terjadi juga oksidatif stres. Terjadi juga stres di dalam sel itu, karena penumpukan keramik yang terus-menerus. Nah, kebayang ya, sistemiknya seperti apa? Dan ini belum bergejala loh, baru di satu sel. Baru di sel 1, 2, 3, 2 jadi 4, 4 jadi 8, sampai pada titik satu sel berkumpul, jaringan mulai bermasalah. Jaringan bermasalah, berkumpul, akhirnya satu organ bermasalah. Ya. Nah, pertanyaan enough dari fisiologi, enough dari ini gambar. Pertanyaan sederhana, bagaimana mengatasinya? Nah, aku nggak akan kasih solusi praktis. Yuk, kita lihat juga secara sudut pandang fisiologis. Ya, kalau teman-teman sudah memahami fisiologisnya tadi, ya kan, di mana fungsi insulin glukosa berlebih, glukosa jadi energi. Nah, berarti kita sekarang mulai harus lihat nih, dalam kondisi kita feeding, ya, dalam kondisi kita feeding, ya, kita lihat. Oh, ternyata anggaplah kita masih belum keto nih, ya kan. Seberapa banyak glukos yang bisa masuk? Karena nomor satu bagi tubuh, glukos itu utama. Utama dalam arti utama harus segera beres dulu. Nggak ada ceritanya orang kemana-mana sehat bawa gula darahnya 500. Sepakat ya? Tidak ada itu. Jadi teman-teman mesti sepakat, glukos itu urgent. Glukos itu utama nomor satu yang harus dibereskan terlebih dahulu. Jadi kalau glukosanya dominan di dalam darah, adalah kewajiban bagi tubuh untuk segera membereskannya. Ya, seperti jalur yang teman-teman udah lihat, kalau misalnya energinya sudah terpenuhi, ya lempar ke dalam lipogenesis. Tapi ingat, pada saat suatu waktu tertentu pembentukan keramid juga resikonya besar terjadi. Nah, caranya bagaimana? Nah, sudah waktunya kita harus mengaktifkan sisi pembongkaran dari stok, sisi pembongkaran dari apa yang selama ini sudah kita kumpulkan, kita simpan ke dalam gudang. Segala sesuatu yang berlebih disimpan di dalam gudang, sudah waktunya harus kita akses. Ya. Supaya apa? Teman-teman tidak lagi mengalami penumpukan keramid lah, mengalami penumpukan trigliserid di darah lah, ya kan? Banyak orang tanpa sadar trigliseridnya mulai merangkak naik, trigliserid yang beredar di darah. Tanpa sadar juga mereka sudah mulai mengalami kenaikan berat badan. Nah, ini sinyal-sinyal yang tubuh berusaha kasih tahu, you ada sesuatu yang surplus, you ada sesuatu yang nggak seimbang, ya kan? Ini bukan berbicara kalori, tidak sesederhana itu. Kita mau lihat secara fisiologis. Jadi, pada saat trigliserid itu mulai terkumpul, ya, trigliserid itu mulai terkumpul, kita harus juga mulai bisa membongkarnya. Nah, dan coba tebak lihat, pada saat dibongkar, apa syaratnya? Teman-teman masih ingat di videoku sebelumnya, supaya terjadi proses metabolisme pembakar lemak itu harus bisa dibakar, berarti syaratnya cuma satu, ya kan? Insulinnya harus rendah. Kalau insulinnya rendah, baru tuh bisa mulai dibongkar ininya, ya. Inilah yang aku bilang keseimbangan antara feeding sama fasting. Feeding itu pada saat jam makan, dan fasting pada saat jam pembongkaran. Sampai seberapa jauh Mas bisa dibongkar? Jangan khawatir. Tubuh punya mekanisme otomatisnya. Ya, tubuh punya mekanisme otomatisnya. Kalau gambar ini membuat sulit, yuk kita lihat ke sini. Feeding, fasting, ya kan? Kalau feeding seperti ini, ya kan? Aku sedikit menghilang. Ya, teman-teman bisa lihat. Ya, ini sel lemak, aku lihat ke sel lemaknya karena kita berbicara gudang nih. Kalau pada saat feeding, sel lemak ini yang bagian nerima. Ya, trigliserid masuk, glukos juga masuk karena sel lemak juga butuh sinyal insulin untuk bisa memasukkan trigliserid disimpan di dalam sel lemak, ya. Fisiologinya seperti apa? Nah, itu sesuatu yang menarik lagi.
Tapi intinya untuk supaya sel lemak itu bisa menyimpan trigliserid, dia butuh juga glukos, ya, butuh sinyal insulin, ya, insulin present. Ini tadi aku udah kasih lihat nih, insulin present, ya, insulin present. Sekarang bagaimana dengan kondisi fasting? Masih di sel lemak juga. Nah, kondisi fasting seperti ini, trigliseridnya yang ditarik keluar dan mulai ya dominan hormon pemotongan lemaknya, hormon sensitif lipase. Trigliserid nanti jadi fatty acid, glycerol dan segala macam, ya. Nah, kenapa glukos dan amino asid ditolak? Bukan ditolak itu sebenarnya, itu menandakan ketiadaan insulin. Ketiadaan insulin, bukan tiada nol ya, tapi rendah maksudnya. Rendahnya insulin, otomatis tidak ada glukosa yang masuk. Jadi benar-benar sel lemak ini, sel adipos ini akan supply bahan, ya. Sehingga yang terjadi di siklus Rendel atau Rendel cycle, kompetisi antara glukos dan lemak seperti ini. Ya kan? Di mana sel lemaknya, ya, mundur dikit. Oke. Di mana sel lemaknya, sel akan dominan masuk fatty acid. Langsung masuk di CD36 tapi tidak dibakar, langsung masuk ke dalam CPT1, ya, jalur kanalnya dia, kemudian baru dibakar, namanya proses beta oksidasi. Kemarin teman-teman udah paham, ya, aku sudah kasih tahu pentingnya glukosa, ya. Begitu sudah menjadi diproses di dalam mitokondria, ya kan, ini akan diproses menjadi energi. Tapi sebagian juga akan dikeluarkan, ya kan. Untuk apa? Ingat loh, ya, fatty acid itu selain untuk energi, dia juga nanti di siklus Rendel ini ngeblok. Nih, ngeblok dari glukos transporternya glukosa. Ya, GLUT4-nya sel itu akan diblok sama dia. Jadi kebayang ya sistemnya, saling, kalau satunya tinggi, satunya harus turun. Kalau satunya turun, satunya harus tinggi. Nah, gitu loh. Nah, kebayang di sini pada saat glukosanya sudah di-stop dari dulu, dari awal, kalau yang tadi lemaknya yang di-stop di sini, tapi lemaknya masih bisa masuk lewat JD36, terkumpul di sitoplasma. Kalau kali ini glukosnya di-stop dari sejak pertama, GLUT4-nya yang di-stop. Ya, GLUT4-nya, bukan keburu udah masuk di sitoplasma, tidak. Jadi sudah keburu di-stop di situ. Terus kemudian prosesnya juga sedikit dihambat di dalam sini. Supaya apa? Karena sebagian dari asetil CoA tadi, ya kan, akan dilarikan. Nanti kalau teman-teman mau lebih tertarik, proses gluconeogenesis, ya kan, itu kalau ini misalnya terjadi di sel liver, yang gambar di sini terjadi di sel liver, teman-teman akan bisa melihat bagaimana cantiknya sel liver itu memanage. Satu sisi dia bisa menggunakan fatty acid sebagai energi, tapi satu sisi dia juga bisa memproses mengeluarkan glukosa dari dalam situ. Loh, tapi kan udah nggak makan karbo, Mas. Lihat videoku sebelumnya. Glukosa tidak harus dari karbo. Substratnya ada selain karbohidrat. Ya, non-glukosa. Cek lagi videoku sebelumnya. Nah, dari sini udah kebayang kan, jauh lebih banyak fungsi insulin. Dan masih banyak lagi fungsi lain insulin, ya kan? Banyak sekali. Ini baru satu slide, sedikit slide aja, ya kan? Bahwa nanti juga ngatur ke liver, ya kan? Ngatur juga ke otak. Dan ini pathway-nya luar biasa amazing. Jadi persepsi bahwa insulin itu kalau sudah, apalagi cuman bicara insulin, tidak berbicara resistansi insulin, pasti udah kaitannya rusaknya pankreas, ya kan? Oh, ini penyakit. Oh, tidak sederhana itu. Fungsi insulin jauh lebih banyak. Tapi kali ini aku cuman mau kupas dari sisi resistansinya dan apa yang terjadi di dalam sel. Oh, ternyata resistansinya terpengaruh dari sini, terpengaruh dari ini. Fisiologis ya, aku sama sekali tidak ngomong makanan. Ya, tapi apa yang membuat kamu kondisi di dalam darah itu tinggi glukosa, itu yang harus kamu atur. Ya, oke. Sampai sekian teman-teman. Ya,
Thank you udah menyaksikan videoku, ya kan? Penyampaianku tentang resistansi insulin dalam bahasa awam, ya. Moga-moga kita bisa ketemu dalam topik lain yang lebih menarik. Aku akan cari yang bisa aku sampaikan dalam bahasa awam. Oke, akhir kata, sampai jumpa di video-videoku berikutnya. Selamat malam.